sangat luar biasa. Tanpa berpanjang lebar, inilah pertandingan antara Bigetron Alpha melawan Alter Ego. Alter Ego, let's go. Let's go, go. Oke, ini dia langsung mengisi posnya masih buset dan pagi-pagi. Flameshot langsung ditembak ya. Langsung keluar. Langsung. Untuk nanti base-nya Leo Murphy sekarang bisa ketubar ending-nya harus agak-agak berhati-hati. Iya, karena nggak terlalu apa kan. Poinnya aja. Pasti kan Rafael tuh kalah banget dari saya yang menggunakan John. Sementara itu ada Lipo Wonder yang sekarang tadi. Nah, Purple Buff akan diamankan juga oleh pemain dari Bigetron Alpha. Sementara kalau kita lihat dari pergerakan Bigetron, dia nggak langsung ngambil buff ya, dan dari Leo Murphy dan juga Odile lagi mencoba untuk poking dan perjuangan bang. Cuman agak kurang cepat tadi, udah double duluan sama Brad. Oke, sementara itu untuk Brandnya sendiri juga masih diberikan kebebasan untuk bisa melakukan farmingan. Hanya saja Pai sudah memulai bagaimana dia ingin mengganggu terhadap satu jungler dari tim Bigetron Alpha. Ahmad di bagian bawah, Flame Blood-nya dilemparkan walaupun nggak kena dan dia pun tidak mau berteleportasi. Belum mau berteleportasi dan juga dari Ahmad itu juga belum siap sepertinya untuk melawan Mat dengan full kekuatannya di level sekarang. Mengingat kalau dari seorang Elis ini kan agak scaling, cuman kalau kita balik ke top lane di sini Brass bener-bener mobilitasnya tinggi banget untuk jungling, dan dari Celibo-nya baru coba untuk ngambil korban. Ya, cukup pasif ya di awal-awal ini. Iya. Ya bahkan walaupun Alter Ego yang apa ya first blood-nya lebih unggul daripada teman-teman Bigetron Alpha, mereka yang malah ngikutin polanya Bigetron Alpha. Oke, walaupun sekarang kita lihat udah ada setup yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Ada 1, 2, 3 hero yang udah mulai berdekatan dan sekarang Pai-nya langsung dikagetin begitu aja. Tapi untungnya ada flicker yang bisa digunakan dan itu pun masih bisa menyelamatkan Pai untuk bisa masuk ke dalam inner turret yang dia miliki. Cuman karena Pai harus recall, sepertinya untuk dari top lane sini agak sepi dan mungkin masih bisa jadi potensi untuk gold sheet-nya diambil sama Bigetron Alpha. Cuman balik lagi ke Tartel, sekarang Leo Murphy lagi di pelan-pelan. Leo Murphy-nya langsung maju ke bagian depan. Ini dia akankah mereka berhasil untuk memberikan gangguan sementara PDS di bagian belakang. Udah dari wall manipulation juga tapi Rainbow diganggu. Udah ada Flame Blood juga langsung berpindah tepat dan Burst Blood-nya. Brans langsung diamankan begitu saja walaupun di tempat lainnya Ranger pun harus memainkan hal yang sama. Dia pun harus ditumbangkan. Sementara itu ada Flame Shot yang tidak sampai. Tapi untuk Pai, Decimate-nya apakah sudah digunakan? Dan sepertinya sudah digunakan, bro. Langsung diamankan begitu saja 1-2 dan Turtle dan diamankan oleh Bigetron Alpha, membuat mereka lebih unggul, lebih ahead di sini. Apalagi tadi kita bisa melihat satu pergerakan dari Rico. Dia mendapatkan 1 point kill dari Sally Boy. Dia juga melakukan assist yang baik sekali terhadap seorang Pai. Dan di depan sana 1 point kill yang manis didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Menompang lagi gold mereka di early game dengan 2 point kill di awal. Sehingga ini bakal di early advantage plus Turtle. Iya, dan kalau misalkan dari Bigetron Alpha bisa mempertahankan temponya, ini bisa menjadi salah satu model terbaik untuk Brass juga agar bisa cepat naik kekuatannya ya. Benar, karena Brass sendiri kan kalau menggunakan cloud itu ya kita tahu lah DAS itu udah wajib. Iya. Lalu udah harus ada dengan golden staff-nya. Dia harus kejar-kejaran dengan waktu, kejar-kejaran juga dengan tim lawan untuk bisa mendapatkan item-item tersebut. Sementara Balik dia lagi. ini dilemparkan langsung dengan flame shot-nya ternyata untuk Way of Dragon-nya langsung dikeluarkan begitu aja. Udil yang langsung berhasil ditangkap. Leo Murphy mundur ke bagian belakang tapi tidak sempat, dan dia pun harus langsung dihilangkan begitu aja. 2 orang dari Alter Ego pun menghilang dengan begitu cepat. Itu definisi maju kena mundur kena. Reward manipulation yang dilontarkan oleh Rainbow. Kanan kiri depan belakang kena semua. R1 R2 bener-bener komplit. Bagaimana Rainbow men-setup dengan luar biasa di depan sana. Tapi ini yang aku tunggu di bagian gold lanernya yang masih main aman-aman aja. Hanya saja perbedaannya dari segi EXP-nya udah mulai kelihatan. Dan lihat Rico. Kalau kita lihat Rico-nya, Iya, dan Murphy sudah Kesahabat kan. Sementara itu di tempat yang berbeda ada Elis juga ataupun Ahmad yang udah mulai diculik di bagian bawah. Baru tadi aku sempat mention bagaimana gold lane-nya bertahan, apalagi dari Ahmad sendiri ketika langsung level. Baru saja dari Celibo tertendang dengan Way of Dragon. Way of Dragon bisa dikeluarkan. Better Brass sana mencoba untuk mengeluarkan Blazing Duet, dan akhirnya Turtle terjatuh di tangan Bigetron Alpha. Iya, dan Turtle pun kali ini menjadi milik Bigetron Alpha 2 kali berarti. Sementara itu di bagian tengah ada Feather Ice Strike mulai tergeser begitu aja. Decimate-nya berhasil untuk langsung menghilangkan 1 orang dari Bigetron Alpha. Waduh, ini yang main ini tim yang main ini bener-bener seru banget sampai seri pesan loh, Pak. Bener-bener berasa ini. Baru pertama kali kena mental kan? Kenapa? Itu 8 minggu digituin gua sama Bigetron. Woi, 8 minggu, Pak. Guys. Pak, padahal lagi benefit gitu kan. Iya,
kita lihat dari kayaknya harus terciduk, langsung kena damage dari tower dan sakit banget damage dari tower. Ki berhasil mengamankan seorang Pai di top lane. Itu kalau Ki telat sepersekian detik aja itu gak bakal dapet sih Pai-nya. Itu momen yang bagus banget ketika Ki tahu bahwa minionnya masih jauh banget dan bahkan Pai-nya dalam posisi yang tidak bagus. Stunnya connect. Di bagian bawah Gak udah ada kena. Federal tapi gak kena, hilang sudah lampu-lampunya, memaksakan sendirian saja dan ada satu teriakan lagi yang kita dengar di sana. Luar biasa sekali itu Gak teriakannya bisa. Pak ya. Kalau kita sebutkan kita yang dalam ancaman. Bener. Iya. Disebutkan sama dengan invoice. Robek tadi dikit ya. Kita bisa di band ya Pak. Bener. Benar. Sudah arti ya. Tapi masih ada team fight yang berlanjut, namun masih tarik ulur saja. Dan kalau misalnya kita melihat dari itemization yang sudah diamankan, dari Rainbow sudah mengamankan Necklace of the Reds dan Brans. Di menit yang kelima dia sudah mengamankan satu buah Demon Hunter Sword. Ini adalah buah yang bagus bagi seorang jungler. Ingat, perbedaannya jungler dan juga dari gold laner. Biasanya gold laner lebih cepat untuk Demon Hunter Sword. Karena rata-rata bagi jungler mungkin di menit ke-6, menit ke-7, tapi Brans menit ke-5 sudah diamankan. Ini bisa jadi poin yang penting bagi Gideon Alpha. Mereka bisa setup team fight dan memasang untuk turtle selanjutnya. Ya, mereka udah bisa mendapatkan ini walaupun ini untuk timeline-nya jauh lebih cepat dari yang biasa sering kita lihat juga ya Prof ya. Ini mengakibatkan kalau untuk Gideon Alpha ya setidaknya ada keunggulan gitu loh yang bisa mereka milikin, mereka bisa melakukan initiate, mereka bisa mengatur tempo, tapi KYY sudah ke spot posisinya nggak jadi untuk melakukan penculikan di area mid. Dari tadi Gideon Alpha juga masih pede banget untuk melakukan inisiasi team fight kepada Alter Ego, mengingat network yang berbeda juga lumayan berasa ya. Apalagi dari Brans juga dari tadi benar-benar merdeka banget untuk ngambil counter. Yap, ini dia turtle ketiga akan kami jadi milik dari Brans lagi. Bagian belakang ada Pai yang udah mulai muncul, sementara KYY udah set up posisi dan benar aja nggak ada kontes. Turtle-nya menjadi milik dari Brans lagi, namun di bagian sana kita lihat aja mulai diculik. Udah ada satu Jet Kondo, Way of Dragon berhasil mengamankan langsung ke arah Sally Boy ya. Tapi Sally Boy langsung ditarik begitu aja. Masih ada Ramdan di bagian belakang, masih bisa selamatkan di sedikit lagi. SP yang tersisa dikit banget, SP yang dimiliki oleh Sally Boy. Layaknya keuangan kita di akhir bulan, namun di tempat lainnya ada Elis juga yang menjadi korban. Elisnya tidak bisa bertahan. Iya, dan ngeliat tadi Brans juga enak banget untuk menumbangkan seorang Ahmad. Cuman Veteran Esek keluarkan, Ki masih bisa bertahan dengan Junpo. masih bisa bertahan dengan Junpo-nya. Dan Damage shot-nya yang sangat besar, tapi dari HP-nya seorang Ki, dia juga mempunyai skill yang sangat besar untuk menghindari bulatan-bulatan burung dari seorang Farisya. Dan tadi aku melihat satu flame shot yang nyasar daripada seorang Udil. Aku gak ngerti kenapa tadi dia mengarahkan ke arah kanan, karena Ki-nya masih berada di arah kiri. Mungkin tadi ke-trigger gara-gara ada satu hero yang nongol di bagian river, sehingga membuat flame shotnya nyasar. Dan Ki benar-benar membuat satu momen dari kritik space yang mahal, sehingga Bransnya masih sempat pulang dari area top lane dan bahkan setup mid lane-nya makin lebih mengerikan lagi. Apakah Gideon Alpha akan memanfaatkan keunggulan gap 5 kill untuk saat ini? Asalkan mereka nggak terlalu overcommit ya nggak sih? Harusnya. Iya, Apalagi Turtle di arah top lane. karena Mereka dari baru terlebih tahu. dari tadi kelihatan dari seorang Ki sendiri dia benar-benar inisiasi terus, tapi inisiasinya sejauh ini masih berhasil gitu loh. Oke, ini dia Sally Boy masih melakukan farmingan lagi, udah level 11 dari Brans udah level 12, ketinggalan satu level. Ada poin kristal tadi yang udah terlihat memberikan sebuah gangguan. Curse of Row dikeluarkan juga. Bransnya dengan stack yang masih terkumpul dari Art of Tiberia masih santai di bagian tengah, belum terlihat mobilitasnya mau ke arah mana lagi, tapi Mat di bagian bawah sangat-sangat baik pergerakannya, Bro. Iya, dan kali ini kalau misalkan melihat dari pergerakan Sally Boy, dia yang offside. Waduh, Sally Boy tertendang di sana nih, sudah dikeluarkan. BTR Brans di sana di belakang mengeluarkan Amazing Duet, memberikan damage sedikit, Mat langsung masuk dengan lampu-lampunya dan juga Bravest Fighter Ki hanya bisa mengeluarkan tas-tas dan memancing emosi dari Alter Ego. Wow, dan sekarang Tatel keempatnya pun menjadi milik dari Gideon Alpha lagi dan lagi. Aman untuk kali ini mulai terspot posisinya, tapi Brans masih ingin memaksakan keadaan. Enggak, santai aja. Mereka masih memiliki keuntungan yang begitu banyak. Udil pun di bagian tengah harus dipaksa mundur, dan KYY masuk ke area pertahanan yang ia miliki jauh ke dalam dari tubuh Alter Ego. Bahkan untuk sekarang If-nya harus jadi korban. Udah di zona di bagian belakang, sementara itu untuk Mat yang mau kabur ke bagian mana, Leo Murphy mengejar, langsung aja masuk ke bagian depan, tapi ternyata jarak yang tercipta antara Mat dan juga Leo Murphy masih cukup jauh. Iya, masih ada flicker ya dari Matnya sendiri, masih bisa aman damage-nya. Cuman kalau kita lihat dari top lane-nya ini berpotong mid juga dari tadi. Sebenarnya dari Gideon Alpha juga belum terlalu gimana ya, belum terlalu nge-push yang ada di mid-nya. Cuman kalau kita lihat di top dan bottom-nya ini udah dicicil pelan-pelan sama Gideon Alpha. Udah pas-pas dari
Enak Iya. banget untuk apa ya? Penyebutan nama Untuk skill. clue ini enak banget dari skillnya Prof ya. Flash flash, Flash flash, split split. split. Satu lagi apa ya? Satu lagi lupa aku. Pas-pas. Apa? Pas-pas bukan? Pas-pas ya? Iya, kalau nggak salah pas-pas. Pas-pas ya? Iya. Oke. Itu paling enak tuh item itu. Paling enak namanya disebutin. Split split, flash flash. Udah. Selesai gitu kan. Cuman agak-agak gimana ya, silat lidah ya. Sementara kayaknya tadi numpang lewat aja dengan Jack Tundonya loh. Tapi udah kehilangan start seperti yang udah Prof bilang juga, balik lagi start dan dia pun pergi ke arah yang berbeda. Tapi Ahmad di bagian atas balik lagi, sementara itu udah ada combo yang begitu menyakitkan, berhasil langsung menculik ke arah Leo Murphy. Dan sekarang dokter cleaning yang dimiliki oleh Alter Ego pun harus menghilang. Sementara kalau kita lihat dari Celibo-nya di sini mencoba untuk menahan perlahan demi perlahan, Rivo terkena kekuatan dari seorang Pai, cuman masih bisa mundur. Mid lane sudah dihancurkan sama Bigetron Alpha, dan ini menjadi salah satu keuntungan yang lebih baik lagi untuk Bigetron. Yap, itu dia. Satu outer turret yang ada di center ataupun di mid lane sudah berhasil dilumpuhkan. Keuntungan untuk Bigetron Alpha. Iya, dan Lord sudah muncul di sini. Kalau Ranger Mas bilangnya Lord yang terhormat, kalau gua bilangnya player ke-6. Player ke-6 ini dia. Lordnya udah mulai dicolek-colek, udah keluar dari pitnya, tapi harus reset lagi. Ada Leo Murphy yang masih nge-spot di bagian bawah, belum mau menunjukkan wujudnya. Ada satu orange buff yang masih diamankan oleh Celibo. Sementara kalau kita lihat dari Brans dan juga seorang Matt-nya di sini masih nggak berbeda pelan-pelan. Lord kosong ya, kok nggak ada yang megang sama sekali. Cuman Yep. emang lagi mengarah ke Lord. Akankah dikonteskan oleh tim Alter Ego? Itu masih menjadi pertanyaan, atau mungkin masih bisa ada sedikit steal dengan retry-nya seorang Celibo. Oke, dari sisi itemnya nih Prof, udah mulai terkumpul banyak kan Prof ya? Ya, itemizasinya udah mulai kelihatan sih. Bahkan kalau misalkan melihat dari Bransnya sendiri, dia udah dari staff dan gue dia mau mana ya? Di Queen Swing. Athena Shield dia bisa, kalau mau ke Queen Swings dia bisa. Dia udah punya bekal yang bagus sih dengan Yap. jalan itu. Dia bisa ke Athena, harusnya Athena Shield sih. Tapi melihat dari glowing one yang baru diamankan oleh Rainbow, dia memainkan area of effect-nya, dan damage build-nya itu dimanfaatkan oleh smoke effect dari S1 dengan effect-nya dan juga necklace of durance. Jadi area of effect-nya bakal benar-benar dimainin. Sementara dari King-nya sendiri, dia bakal menuju ke arah Immortal. Anti-Guiras seperti kan untuk AYE ya. Antivirus, kalau misalkan Antivirus Antivirus kayaknya kayaknya udah ya. harus diamankan dari sekarang, karena ya sebenarnya di sisi lain juga udah punya armor yang diamankan terlebih dahulu. Oke, sementara itu tadi udah ada sebuah pergerakan yang cukup tinggi temponya ya. Walaupun belum ada benar-benar full initiate yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, dan mereka pun harus balik lagi mundur ke bagian belakang. Sementara itu udah ada Ripo di bagian depan. Ada void crystal yang udah dikeluarkan juga, Jet Kundonya siapakah kali ini akan terculik. Sementara Leo Murphy langsung terjebak di bagian ataupun di tengah dari Real World Manipulation. Menghilang sudah untuk sekarang. Sementara Amal langsung mengusir mundur, tapi kayaknya masih bisa selamat. Tepat berada di tengah-tengah, dan sekarang udah ada Winter Trajan. 3 orang langsung bisa menggabung ke arah Ahmadnya, dan Ahmadnya udah gak kuat lagi. Ahmadnya harus menghilang. Sementara Celibo ini pukul mundur tanpa bisa mengantarkan damage ke arah pemain dari Bigetron Alpha. Walaupun dari tim Alter Ego sudah pada mundur, satu yang belum mundur ini dari Pai-nya. Pai-nya masih pelan-pelan aja mungkin dari itulah seenggaknya untuk bisa menemukan kemenangan untuk tim Alter Ego dalam game fight. Itu tadi tas-tasnya berapa lama itu tadi di area midlane ya Prof ya? Buset, bener-bener. Sementara untuk Celiboy kali ini Rhapsody-nya digas lagi. Gas lagi dan udah di atas ke 12 nya udah mulai berwarna ke kuning kemasan. Ini bakal menjadi Lordnya di enhance gitu saja. Kalau misalkan melihat dari setup yang dimainkan oleh Bigetron Alpha, mereka lebih ready, mereka benar-benar tidak terhentikan, dan bahkan Rivo tidak menemukan siapapun di area jungle. Lord bakal diamankan tanpa kontes bagi Bigetron Alpha. 4-13 dengan perbedaan network menuju ke arah 6.000. Iya, sini udah 6.000 lah perbedaan dari Iya. Dari segi point kill di sini kalau untuk Alter Ego bisa dibilang sangat jauh dari produktif. Iya. Tapi apalah di Lane of Dawn tidak melulu tentang point kill, ada objektif juga yang harus dipikirkan. Cuma itu kalau dari apa ya, outer turretnya mereka di bagian atas sudah berhasil mengambil, tapi di bagian tengah mereka belum bisa mengambil dari beberapa begitu point yang ada di bottom lane. Cuma kalau kita lihat dari key-nya ini benar-benar agresif banget, mainnya selalu in front ya, nggak pernah di belakang, bener-bener mencari di mana dari letak player-playernya Alter Ego, nggak mau diem aja. Kalau kita lihat dari belakang, lihat nih key-nya nih, masuk pelan-pelan, akankah ada yang tendang, masih belum ada. Cuman kalau kita lihat dari bottomnya, Lord sudah mulai masuk ini bertahan. Oke, sementara itu ada Federal Strike yang udah dikeluarkan juga, berarti mereka udah mendapatkan info kalau untuk beberapa saat ke depan Federal Strike-nya tidak ada lagi, dan KYY udah set up posisi. Ada satu pergerakan juga dari Brans-nya, mereka siap untuk mengambil satu inner turret yang ada di mid lane. Sementara Celiboy masih hanya melihat
lihat aja dari kejauhan dengan Rhapsody yang ia keluarkan guna untuk menghilangkan satu web minion tanpa harus menghilangkan kenangan mantan. Ahmad langsung melambat mencicil gelantan minion yang ada agar tidak maksimal karena ini sayang banget kalau misalkan sampai inhibitor terus hancur tuh minion bisa keluar dan udah pasti walaupun hidumin aja sedikit demi sedikit minion dari Bikitan Alpha akan masuk ke base dari Alter Ego. Banyak banget. Iya. Percuma kalau sebelah tangan. Aduh. Bapak saya kena jumpscare loh itu. Saya kira ada tujuannya gitu tiba-tiba kita tembak gitu ya. Tapi dari gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Alter Ego, mereka masih strong defense juga. Mereka masih punya satu high ground yaitu adalah Farsha. Dan jangan lupakan juga Ahmad ini bisa dibilang hero scaling yang nanti akan sangat mengerikan ketika mulai join di fight, karena tadi ada satu momen di mana Brans tertangkap juga dan itu yang mungkin harus diberikan sama Brans. Brans tidak boleh terculik dengan momentum yang bisa dibilang jadi kerugian bagi Bikitan Alpha. Walaupun bisa dibilang udah memiliki satu buah solid item seperti Anti-Shield, namun timing dari Lord juga diperhatikan. Jangan sampai mereka perang dan mereka kalah lalu ada Lord, itu bakal jadi rugi banget bagi Bikitan Alpha. Dengan setup yang udah mereka build dari 15 menit game selama game yang pertama. Oke, 16 menit waktu udah berjalan untuk respon mereka. Wehey, langsung dijepit begitu aja tapi KYY masih bisa pergi. 16 menit 23 detik setidaknya, kalaupun ada yang terkill masih ada respon yang cukup mendapatkan sebuah apa ya, cooldown yang kemarin sempat di nerf sedikit ya Be, atau sedikit hingga cooldownnya itu bisa dibilang agak sedikit lebih cepat. Tapi kalau sampai nanti pertandingan ini sampai di atas menit ke 20, buset dari spawnnya dari SD sampai SMA bisa gitu ya. Nah itu jadi salah satu problem ya, apalagi ngeliat Ahmad ini kan dia punya hero scaling yang dimana menuju ke late game memang lebih baik sih, cuman sekali turunnya resikonya lebih besar lagi. Karena kalau kita lihat dari mid-nya dari Brand Rainbow ini benar-benar nempel terus kalau misalkan kalian perhatiin. Benar-benar nempel banget karena kenapa di saat belum waktu kemarin pasti di situ udah muncul. Oke, orange buff-nya kali ini berhasil diambil sama itu flying blood-nya tadi langsung digunakan guna untuk balik lagi bersama rekan-rekannya mau ngabuburit bareng-bareng. Sore-sore nggak mau pisah-pisah mereka ya. Ngabuburit itu ya, ngabuburit sendirian apa? Apa Pak? Ngabuburit banget ya. Ya, dia mau ngecek itu dia punya pacar soalnya. Dibongkar. Kita udah tahu harus melakukan apa terhadap orang di sebelah saya. Sudah tahu. Sudah Sama tahu. halnya seperti ketika bersama dengan Ranger Mas, namun kita tunggu nanti untuk di game yang kedua. Oke, Anda tunggu di game yang kedua ya saudara Choji. Baik sih tunggunya Bapak Pulung. Dan kali ini lihat sudah mulai pergerakan sedikit ke arah taunting manja dari Kuai. Recall nggak? Waduh. Recall masa enggak? Ribut tuh corneta. Lah keluar stikernya. Kita ini nanya nih, Bang, takjil ada nggak Bang? Nah gitu dong. Takjil Bang, ini udah jam berapa Bang? Udah jam 5:08 Bang. Ya gitu dong. Jadi Cuman masalah menit jam 5:08 sekarang juga jamnya Lord sudah bangun. benar sekali, Lordnya pun udah mulai bisa connect harusnya di bagian atas sana karena cloudnya kita lihat aja solo aja dibantu oleh Rainbow. Udah sedikit lagi SP dari Lord tersebut, sementara itu pemain dari Alter Ego gak bisa mendekati ke arah player tersebut. Sementara Pai di bagian belakang dan Lordnya pun berhasil langsung diambil begitu aja. Tapi untuk kali ini Braja masih bisa kabur, hanya saja Martisnya berbeda cerita. Martisnya masuk ke dalam lubang yang sangat-sangat mematikan, tapi shutdown masih dilakukan. Kayak pun kali ini menjadi korbannya. Mart sedikit lagi SP yang tersisa tapi bisa kabur ke bagian belakang, sementara Sally Boy mau mengejar ke bagian depan tapi nggak bisa memaksakan karena jarak yang cukup jauh tercipta di antara mereka berdua. Feder Ice Drive di depan umum, Ripo-nya ingin maju ke bagian depan, tapi Ripo dengan darah setebal itu kapan bisa dihabiskan? Agak susah untuk ngabisin Ripo, apalagi tadi momen yang menurut gua agak disconnected adalah momen dimana Ahmad dimasuki oleh Ripo ya. Iya. Yang satu nyedot darah, yang satu nggak kena apa-apa gitu loh. Sementara Pai kali ini masih ada 16 detik lagi sebelum dia respawn, tapi Lord udah mulai hadir. Rhapsody dikeluarkan, ini dia Lord di menit ke-18 udah full atribut, harusnya udah tebal, udah langsung nabrak arah inhibitor turret. Sementara itu Ahmadnya harus balik ke bagian belakang, udah ada satu reload manipulation langsung dikeluarkan begitu aja. Leo Murphy masih berusaha untuk menggocek, mengeluarkan lagi Holy Baptism-nya, mengusir mundur pergerakan dari Im, tapi di bagian bawah udah akan hancur satu inhibitor turretnya. Satu inverter harus hancur, dia ada dua tapi masih bisa ditahan sama Shelly Boy dengan menggunakan Rhapsody-nya. Sementara kalau kita dari Bikitan Alpha belum ada inisiasi yang terlalu kencang dan nggak mau overcommit, takutnya dengan mengikuti hawa nafsu itu malah jadi malapetakannya mereka. Ya tapi kalau dengan perbedaan seperti ini, apalagi nih Bikitan yang sudah mulai hilang, dan bahkan Bikitan Alpha yang makin owning lagi, zoning out di area jungle. Dengan perbedaan network menuju ke angka 13.000 di menit yang ke-19, mereka kalau seandainya kepleset kayak tadi lagi, apalagi ini udah 3, 2, 1
menit 20. Nah. Di atas menit ke-20 sesuai dengan patch baru ini dari segi timing death-nya akan lebih lama lagi. Yap. Udah menit 20 loh. Benar. Ini dari SD ya sampai SMP kelas 2 lah gitu. Tumbang di menit ke-23. Iya. Ya balik-balik lagi lebaran lah. Allahu Akbar be lama. Lebarannya tahun depan tapi Pak. Waduh, buset dah. Balik juga kagak main dulu Pak, sungkeman dulu Pak ya. Mumpung lagi lebaran. Itemnya prop sok atuh ya. Itemization yang sudah sangat aman kali ini bagi seorang Rainbow di lini di belakangnya juga. Itu dia Win of Nature dari Brands. Plus matnya juga udah punya Oracle, jadi makin sustain lagi di arah depan. Serta Hengki dia punya Skyguardian Helmet, jadi dia ngetas-tas di depan. It's okay, dia bakal nge-heal dirinya sendiri tuh liatin. Kenceng banget regennya. Iya, cuman Serasa kalau seperti di rumah. Item yang bisa dibilang untuk regenerasinya itu terbesar Pak ya. Iya. Untuk Guardian Jadi Helmet. ada kayak iklan. Skyguardian Helmet serasa seperti di rumah. Iklan apa? Iklan sponsor X, iklan item ML, yes. cuma kalau dilihat dari key-nya sendiri juga harus berhati-hati lagi ya, karena dia sudah nggak punya immortality. Jadi kalau misalkan ke depan dan terlalu maju, terlalu offside, itu bakalan jadi salah satu harga yang terjual dari Ikatan apa yang terlalu besar. Iya, tapi kalau dia bisa menukarkan nyawa dengan trade kill yang cukup baik dan itu sangat-sangat apa ya? Worth banget. Iya. Mungkin nggak masalah. Nggak Mereka masalah. masih bisa melakukan sebuah inisiatif yang langsung menghancurkan base yang dimiliki oleh Alter Ego. Bisa dibilang ataupun bisa dilihat dari sekarang, ada objektif yang sangat-sangat timpang banget di antara kedua tim ini. Hanya ada dua outer turret yang ada di dalam tubuh dari Victor Alpha yang berhasil ditumbangkan, tapi untuk Alter Ego hanya menyisakan satu inverter aja Salah di area fokus sama item dari Ripo mana Iya, Ripo? pantas dari tadi kok kayak ada yang aneh ya. Aku ngeliat itu kok berkali-kali. Ripo yang keempat kanan. Iya, terus enggak, bukan itemnya. Oke. Oh iya. Iya. Nah, Ripo ini Kaget ya. saya, Pak. Gul apa? Ada ini apa ya? Ada kenapa gul sih? Gelu. Maaf Pak, kenapa salah ngomong? Kenapa ada? Benar. One gul namanya. Woi, Ahmad langsung ditendang ke belakang sama seorang Ki, dan sepertinya di Blazing Duet masih punya minta serangkeon dari Ahmadnya, di langsung 16 ditambah lagi dengan Petra Strike sama Sparka masih bisa selamat. Masih bisa selamat juga ini, dan ada beberapa reverse kill yang udah dikeluarkan. Bahkan ada Blazing Duet juga dengan Murah dikeluarkan juga. Berarti reformasi yang udah berhasil diambil oleh Alter Ego. Iya, karena dari tadi juga sebenarnya inisiatif dari Alter Ego tuh sebenarnya kayak agak lebih ke momentum ya sih. Kayak untuk positioning dulu, karena kalau dari apa ini udah bebas banget untuk ngambil lotnya. Asalkan dia tim fight-nya nggak dengan HP yang tengah dari pukulan lot sih, kayaknya masih bisa. Lele ke reset spellnya langsung datang untuk mengganggu aja. Waduh, Sementara berdepan. Rival Manipulation di bagian belakang cukup jauh jaraknya, mereka semua bertarung dari luar dari Rival Manipulation, tapi pura-pura mulai pecah lagi. Ada satu Blazing Duet gak mengenai arah siapapun. Rafaela down, sementara Kaya tertinggal di bagian belakang, ada Petra Strike juga, tapi Cloudtail berhasil langsung diambil oleh Alban. Kalau udah di bagian belakang pun langsung dihujam aja. Untuk kali ini Kayenya gak kuat lagi menahan banyak dia benar keluarkan Rainbow dan segi lagi SP yang tersisa kedua. Langsung memberikan sebuah backupan, ada Playboy sering keluar ke musuh semakin dekat arah SP, tapi dia ternyata belum mau berteleportasi. Sally Boy masih ingin lebih. Apakah dia tahu ada pergerakan di dalam tubuh ataupun di dalam reruntuhan tersambut? Sedikit lagi tidak kena bro. Dan Sonata yang hampir kena, tapi kurang sedikit lagi perjuangannya dari seorang Silboy untuk menyentuh ke arah seorang Trento. Namun balik lagi Ahmad yang baru saja menjual winternya, dia beli lagi winternya. Dia benar-benar menjual beli item yang dimiliki oleh seorang LEC ini biar bisa optimal di dalam sebuah fight. Dari tim Alter Ego-nya masih pada masih pada respon ya dari Diambil kartunya, nggak mau kenapa? Terus lagi dia masih winter, namun di posisi yang cukup menarik. Ahmad masih bisa mundur, mobilnya masih bisa. Mas dia dah Dia apa yang tidak mana? aku punya purple banget. Udah siapapun bakal bisa dia Winternya dia jual, dia ganti lagi jadi enak banget dia tinggal masuk bagian dalam. Ya udah teman-teman gitu ya. Yo, kayak keuangan 40 di awal bulan tadi. Buset, Pak. akhir bulannya gimana Pak? 20 ke atas. Akhir bulannya gimana? Lala. Ngeri. Harus pakai item pro. Saya kira Dia dapat tambahan. Saya kira ini immortal habis ada lagi dikit.
Harus pakai item bro. Saya ngerti lagi. Kamu ngerti ya bro? Harus nge-assist dulu. Ya, berharap rumah teman ada yang kosong. Terus masaknya lebih. Ya begitu lah bro ya. Kehidupan anak rantau, kehidupan anak kos. Betul, gini mana anak kos. Mobilitas besar ya. Mobilitas emang kita ada drummer banget. Kanan kiri cepet lah ya. Cepet lah. Ayo kalau gini bakal besar. Siapa lagi nih? Tapi 3 dan Rico dalam ancaman. Yap, Rico-nya sedikit lagi Beatrice tapi ada poin dari sana udah langsung dikeluarkan begitu aja. Mereka pun langsung mendorong mundur lagi depannya dan sekarang KYY-nya pun langsung terculik 4 orang tersisa dari bukan apa pun langsung mundur aja. Play-nya masih ingin lebih langsung masuk pakai dalam sementara itu dan Ahmad masih mundur. Lord terbuka bebas namun untuk kali ini matnya kemanakah dia akan pergi melemparkan 2 piring cantik yang dia miliki langsung terkena ke arah sayap dari Rafaela. Iya, dan kalau kita dari matnya masih Ahmad yang dapat. Itu dia Ahmadnya sementara Rico-nya langsung pergi ke arah yang berbeda dilemparkan lagi Sandy Boy sedikit lagi ada pergerakan dari matnya akankah Brave Fighter akan lompat ke depan tapi ternyata kesalahan arah yang cukup belum benar sedikit lagi SB tersisa dan sekarang untuk mat yang tidak kuat lagi dan Sonatanya berhasil mengenai Rico-nya down juara dari kita apa langsung menghilang dengan begitu cepat sementara Rainbow dan Santos lagi sedikit lagi SP-nya hanya 1 bal lagi tapi untuk kali ini langsung menghilang dengan begitu cepat lewat real world manipulation ada Sally Boy. Iya, dan kalau kita lihat tadi 2 lawan 1, 3 lawan 2 dan kalau kita lihat dari Marcelo benar-benar belum berasa karena tidak ada backup dan nanti di depan sementara kalau tim dari tim Alter Ego juga harus backup dulu sih karena tadi ada tim yang benar-benar ketat banget cuman balik lagi ke mid lane-nya Alter Ego belum dapat sama sekali sebentar kalau udah top dan juga bottomnya lumayan ada 1 dan 2 top Dan sekitar 70 detik tadi di menit yang ke-26 ketika Celebi ditumbangkan, dia harus menunggu lama banget kali. Ya, menit ke-26 menuju ke menit ke-27 bahkan bisa jadi ini menit ke-30 bagi kedua belah tim. Karena memang Kiran Alpha dan Alter Ego terkenal sekali dengan playstyle late game yang ketika mereka saling bertemu satu sama lain. Ini respawn di atas 100 detik Possible. harusnya real ya harusnya nanti akan terjadi loh. ini 27 menit sih udah bukan game lagi tapi overtime kalau melihat ya karena ini udah kalau misalkan rata-rata yang ada di MPL match 17 menit ini udah 20 lebih 10 menit ya Pak? Lebih 10 menit. Iya, bisa nggak nih sampai 2 kali yang Ini ntar kalau sampai menit 30 belum kelas lah kita adu penalti ya Pak ya? boleh Enggak gitu. Enggak gitu ya, Prof ya? Enggak gitu. Ngadu 3 point. Serius mahal banget di menit-menit segini mereka Iya, udah harus memikirkan benar. serangan seperti apa. Karena tentunya ketika mereka berada di atas menit 20 Yap. dan mereka tumbang 100 detik, itu sama saja mereka tumbang 1 menit 40 detik. wow tumbang 1 menit itu udah bisa mungkin kalau dari sekali push ya udah bisa dapat 3 tower dong Karena kita kalau berkaca dari Grand MPL IB season yang kena kemarin, Alter Ego itu yang top itu kan harus itu di antara menit 10 atau menit 10-11 gitu lah. Di pertarungannya udah rata-rata udah habis gitu loh. Mereka bisa bertahan sampai dengan 41 menit game itu berjalan gitu loh. Nggak nutup kemungkinan untuk game kali ini akankah terjadi lagi match yang begitu panjang ataupun time yang begitu panjang kita lihat Fun fact bersama-sama. juga untuk match terpanjang MPL baik dari regulasi sama itu ada 48 menit di MPL season 1 itu ya. antar sama itu kalau nggak salah itu namanya Critical. sama Tiket Road juga. Critical Pas dulu. zamannya Rank Fabian gitu Benar, mereka masih bersama-sama waktu Benar, itu ya. mereka masih bersama-sama. kalau kita lihat dari isinya harus menendang orang Padahal Elisa tadi mengejar itu hanya ingin menyatakan bagaimana perasaannya terhadap Chow. Tapi Chow tidak mau menerima perasaan yang dibikin oleh Elis, makanya dia pergi. Adi tendang perutnya Elis. bukan pengalaman Bukan. Untuk balikin sih. Jangan kursinya dong. Apanya Ada dong? orang. Waduh, gede banget jalannya ya. kalau Mbak Pulu mau balikin tiba-tiba Mbak Pulu mau balik sendiri Bentar. Lordnya pun sejauh ini masih dicolek aja walaupun udah bisa beberapa kali tapi amat di bagian atas dikeroyok sepertinya udah berani di bagian belakang aktif banget sementara itu berpindah tempat dan sedikit lagi yang tersisa udah langsung mengeluarkan daging gue akan dari berpindah tempat sementara itu untuk menjadi immortal tapi untuk Bransya kita ada berpindah tidak ternyata Gila, balik time yang lama banget dari seorang Ahmad dan lihat dia tumbang sampai dengan 92 detik.
Ahmad di game kali ini benar-benar memiliki impact yang luar biasa, baik time yang sangat lama dan bahkan terjebak sendirian di ruang nostalgia di depan sana. Coba untuk bertahan tapi masih bisa, coba untuk click out, coba untuk shield budget Kunedo lagi dan masih bisa survive. Dia masih punya immortal. Buying time-nya dibalikin sama Hengki. Dan 3 member dari Alter Ego langsung balik kanan putar jalan. Iya, dan ini sudah membuktikan teori kita di mana udah nyampe 1 detik ya. Kita nggak cuma asal ngomong 1 detik tapi memang bener 1 detik. Akan dekat dengan 1 detik. Akan dekat. Iya. Itu tadi di menit 29 kalau nggak salah ya. Makin lama gameplay, makin lama respons. Makin lama lagi Pak masalahnya. Nah sekarang ini dia Lordnya, akankah di PHP-in lagi? Karena Lordnya sudah mulai bergerak keluar. Nah Lord, dicolek doang diajak jalan kagak tuh dia ya. Mainnya dia harus yang mulai cuman dari meja langsung menuju belakang, langsung ke Jelly Boy. Langsung bisa mengalahkan seorang meja cuma di lain sisi berat. Kalau sampai situ sedikit dicicil dan masih bisa mundur dan balik lagi dengan Alpha owning di lane Lordnya lagi. 95 menit dan Ahmad yang masih belum merespon sama sekali mapnya. Tersisa sekitar 70 detik juga, hampir menyentuh ke arah 90 detik, dan inilah dia kemampuan dari Lord yang ketiga menahan sampai beransnya. Lihat nyala Queen Swings-nya loh. Sakit banget loh. Tapi Queen Swing bisa nyala untuk mengambil darah Lord aja. Di luar manipulation pun langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara untuk Lord kali ini udah nggak bisa lagi, dan Sonatanya tadi hampir aja bisa mendapatkan Kara Lord. Ya, dan kalau dilihat Lord sudah ada di sini, ini Lordnya udah enhance 2 kali nggak sih? 24 menit jadinya ya. Dari 24 menit sekarang ke 32 menit. Oke. Harga buy pun masih apa ya? Masih di angka 40-an detik sebelum mereka respon kembali. Ada purple buff yang bisa diamankan, yang harusnya ini akan menjadi milik dari Oke, ternyata masih diambil juga oleh Jelly Boy. Belum milik dari Ahmad. Karena itu di bagian tengah ada pertempuran. Udah ada Kaye langsung dia ke bagian depan, tapi ternyata dia pakai angkat kali ditendang begitu aja. Dan berarti Pergani langsung menjadi korban. Tapi shutdown, tapi udah Eve-nya pun menjadi korban kedua yang masih diambil lewat pertempuran yang barusan terjadi. Ahmad dan Jelly benar-benar menjaga dari Jelly Boy-nya, cuman dari Ki-nya sendiri harus mundur dulu. Immortal masih ada memang, cuman kalau misalkan sampai tumbang ini responnya lama banget. Di-push pelan-pelan dari Leo dan juga Ki dan juga Jelly Boy-nya. Dan sisi nggak bisa kayaknya melawan Jelly Boy dan juga Leo Murphy karena sakit banget terhadap Sony dari seorang Jelly Boy. Jelly Boy terlalu masuk ke bagian depan, udah ada Holy Queen yang langsung diberikan begitu aja. Dan pun kali ini menjadi korban. Bisakah dia kembali bersama satu timnya? Bisakah dia kembali masuk ke dalam kelasnya? Ini bulir-bulir kecil yang lucu-lucu banget diampur, warna hijau udah kayak buah apel. Mana tajir utang lagi, kita cari aja buka puasa. Sementara itu sedikit lagi mereka bisa mengambil antara best targetnya. Masih ada Ribu. Udah ada Wempinia yang masih bisa mengalah begitu saja. Sementara ini di bagian tengah ada Wempinia yang diambil dengan strike-nya. Langsung aja menghilangkan 103 detik. KYY ingin memotong satu Wempinia. Ada, bagus tak kirim dah. Best targetnya. Jelly Boy termenang tadi, tapi sayang Ada nggak? damage. Ada nggak itu, Bung? Banget dari Ki-nya. Sementara harus tumbang di atas tangan Jelly Boy. Minion sudah masuk sedikit demi sedikit. Cari ya. Dari Minion datang ke apa, tapi itu tidak mematikan Alter Ego. Langsung saja Alter Ego mengambil game pertama untuk match kali ini. Comeback is real dari teman-teman Alter Ego. Mereka kalah dari